Saudara-saudara yang terkasih, Shalom Aleichem. Setiap bulan Desember tiba, para pelestari budaya Christmas artinya bersukacita menyambutnya. Dan tidak ketinggalan satu hal yang mereka lakukan adalah menyediakan pohon Natal yang ditempatkan baik di rumah, di kantor, di gereja, di mal, toko-toko, gedung pertemuan, hotel-hotel, dan sebagainya. Mengapa demikian memikatnya pohon Natal itu? Sehingga setiap Christmas mesti pohon Natal tidak boleh ditinggalkan. Saudara-saudara, misteri apa yang ada di dalam pohon Natal? Marilah saudara-saudara, untuk mengerti hal ini dengan jelas, ikuti video berikut. Selamat menikmati, Tuhan memberkati. Jangan lupa tekan subscribe dan like ya. Terima kasih atas dukungannya. Saudara-saudara yang terkasih, Shalom Aleichem. Pada bulan Desember setiap tahunnya ada hal yang cukup menarik untuk kita pelajari, yaitu umat Katolik dan Kristen membuat satu perayaan festival tahunan yang disebut Natal atau Christmas. Pengikutnya ditandai dengan sukacita, saling memaafkan, saling mengunjungi, saling bagi hadiah, pakaian baru, sesuatu yang baru, kemudian perayaan-perayaan dengan musik dan seterusnya. Dan setiap perayaan itu yang tidak bisa dihindari adalah satu ciri khas, yaitu adanya pohon Natal atau pohon Christmas. Benarkah pohon Natal ini sesuai tradisi umat kudus milik Tuhan atau kisah-kisah dalam kitab suci? Saudara-saudara, sangat tepat. Saat ini saya mau ajak saudara semua untuk meneliti kebenaran ini. Saudara-saudara, dalam kehidupan ini yang tidak bisa kita hindari adalah bahwa apa yang terjadi sekarang itu kelanjutan dari yang sudah terjadi sebelumnya. Dan yang sudah terjadi sebelumnya adalah kejadian-kejadian dari sebelumnya lagi. Demikian seterusnya, saudara-saudara. Mengenai pohon Natal ini demikian juga. Mengapa ada sampai sekarang ini dan dilestarikan bahkan ditingkatkan? Saudara-saudara kasih, mari kita lihat sumbernya dari masa lalu. Menurut tradisi kerajaan Babilonia kuno atau Babel kuno, Semiramis yang selanjutnya dikenal sebagai Dewi Astarte, Aserah, Astoret, Asitoret, Isis, Istar, dan Easter dalam agama-agama pagan lainnya, menyatakan bahwa setelah kematian putranya yang sekaligus suaminya yaitu Nimrod, sebuah pohon cemara tumbuh besar dalam semalam dari tanggul yang telah mati. Tanggul yang mati ini menggambarkan Nimrod atau Raja Nimrod yang sangat terkenal itu yang mati tadi. Dan pohon cemara yang bertumbuh ini menggambarkan Nimrod yang bangkit kembali dalam diri anaknya yang disebut Tamus. Nah, Tamus ini sangat terkenal sebagai nama juru selamat. Semiramis berkata bahwa Nimrod akan mengunjungi pohon cemara itu, yaitu tunggul yang mati dan tumbuh pohon baru tadi, dan meletakkan hadiah-hadiah setiap tahunnya pada hari perayaan kelahirannya atau ulang tahunnya, yaitu setiap tanggal 25 Desember. Dari banyak tulisan kuno, banyak hal dapat dipelajari dari Raja Nimrod ini yang memulai kemurtatan besar yang terorganisasi secara mendunia dari Elohim atau Tuhan yang mendominasi dunia hingga sekarang. Nimrod
yang selanjutnya disebut Baal yang disembah sangat jahat. Dan kata Nimrod di dalam bahasa Ibrani berarti pemberontakan, yang selanjutnya dikatakan orang yang melawan Elohim, sang pencipta. Nimrod adalah kawin dengan ibunya sendiri yang bernama Semiramis. Yang inilah saudara-saudara, setelah Nimrod mati sebelum waktunya, Semiramis ini menyebarkan ajaran jahat mengenai Nimrod yang dikatakannya selamat dan menjadi makhluk roh. Dia menyatakan sebatang pohon cemara yang bertunas dan bertumbuh besar dalam semalam dari tanggul pohon yang mati tadi, yang menjadi simbol bertunasnya kehidupan kembali Nimrod yang sudah mati. Pada setiap ulang tahun kelahirannya, dia menyatakan Nimrod akan mengunjungi pohon cemara dan menaruh hadiah-hadiah di atasnya. 25 Desember adalah hari kelahiran Nimrod. Inilah asal-usul sebenarnya dari pohon Natal yang mula-mula. Dari dongeng asli yang disebarluaskan oleh Semiramis yang dikenal penganut pagan saat itu adalah disebut Ratu Sorga. Ingat saudara, sebutan Ratu Sorga itu menunjuk pada Semiramis. Dan nanti perkembangan berikutnya dikembangkan oleh satu gereja tertentu namanya Maria. Datanglah tradisi pagan, yaitu penyembah dewa, untuk pergi ke hutan suci dan menaruh hadiah-hadiah bagi Nimrod. Yang tadi saya sebutkan, Nimrod ini belakangan disebut sebagai Baal. Dan hadiah-hadiah bagi Nimrod ini diletakkan di bawah pohon cemara. Dongeng Babil kuno mengatakan sebuah pohon cemara bertunas dari tunggul pohon yang sudah mati. Tunggul yang mati ini menggambarkan Nimrod yang mati, dan pohon cemara yang bertumbuh ini menggambarkan Nimrod yang hidup kembali di dalam tamus anaknya. Jadi saudara, kita melihat di sini, mengapa ini bisa terjadi? Selanjutnya kita melihat saudara, di dunia kekaisaran Romawi atau kerajaan Romawi, ya, di Eropa, tepatnya di Italia, adalah satu hal perayaan festival besar yang namanya Saturnalia. Saat orang-orang bersukaria dan saling tukar-menukar hadiah. Tanggal 25 Desember sebagai hari kelahiran dewa misterius, Dewa Mitra, yang berasal dari Indo-Persia, yang disebut juga Sang Surya Kebenaran. Pada tahun baru Romawi, yaitu 1 Januari, rumah-rumah dihiasi hijau-hijauan dan pelita-pelita, dan hadiah-hadiah diberikan kepada anak-anak dan fakir miskin. Kebudayaan ini juga ditambah lagi dengan ritual Jerman dan ritual Yule dari Celtic ketika suku Teutonic memasuki Galia, Inggris, dan Eropa Tengah. Makanan dan berkumpul bersama-sama, balok kayu Yule dan kue-kue Yule, hijau-hijauan dan pohon cemara, hadiah-hadiah dan ucapan selamat, semuanya menjadi hal-hal yang dilakukan dalam memperingati musim perayaan ini. Nyala api dan cahaya, lilin-lilin, simbol kehangatan dan umur panjang selalu dihubungkan dengan festival musim dingin, baik oleh kaum pagan saat itu maupun kaum Katolik atau Kristen. Penyembahan pada pohon ada hal yang umum di kalangan orang-orang pagan kuno, yaitu penyembah dewa. Seperti di kitab suci juga sudah ditulis di dalam kitab Yeremia 10 ayat 3 sampai 4. Ini saya kutipkan sebagian. Sebab yang disegani bangsa-bangsa adalah kesia-siaan. Bukankah berhala itu pohon kayu yang ditebang orang dari hutan,
yang dikerjakan dengan pahat oleh tangan tukang kayu? Nah, ini satu sindiran, saudara-saudara. Pohon Natal merangkum ide penyembahan pohon. Ornamen berkilauan berbentuk bola-bola merupakan simbol matahari. Seluruh festival Winter Solstice adalah diadopsi ke dalam hari Natal atau Christmas. Kemudian, saudara-saudara, penggunaan holly dan mistletoe pada upacara Druid. Pohon Natal untuk memberikan penghormatan kepada pohon cemara keramat Odin. Siapakah Odin itu, saudara-saudara? Odin adalah nama dewa. Dewa kuno sesembahan bangsa Eropa. Ayah dewa Thor. Banyak tumbuh-tumbuhan yang dipakai pada Natal merupakan simbol kesuburan. Khususnya setiap pohon cemara. Dengan kemampuannya bertahan pada bulan-bulan yang tandus. Inilah, saudara-saudara, penggunaan tumbuh-tumbuhan ini sangat mungkin diadopsi oleh orang Katolik Kristen di antara budaya-budaya lain dari Saturnalia Romawi atau dewa-dewa Romawi. Pohon Natal yang sekarang begitu umum di antara kita juga sama umumnya di zaman kerajaan Romawi atau kekisaan Romawi atau di Mesir kuno. Yang dipakai adalah pohon palem. Kalau di Roma, yaitu kekaisaran Romawi, itu pohon cemara. Pohon palem menunjukkan dewa Mesias mereka yang namanya Baal Tamar. Pohon cemara menunjukkan dia sebagai Baal Berit, ibu dari Adonis, dewa matahari dan perantara ilahi yang besar. Dikatakan berubah secara mistis menjadi sebatang pohon. Dalam keadaan itulah dia melahirkan anak laki-laki ilahinya. Jika ibunya adalah sebatang pohon, anak laki-lakinya dikenali sebagai manusia yang berasal dari cabang atau tunas. Dan inilah keseluruhan cerita tentang meletakkan batang kayu yule ke dalam api di malam Natal dan kemunculan pohon Natal pada keesokan harinya. Saudara-saudara yang terkasih, menurut tradisi Babel kuno, festival musim semi Ishtar atau Easter adalah waktu ketika Ratu Surga yang menunjuk pada Semiramis tadi, yaitu istrinya Raja Nimrod, si Baal tadi, dipercayai menjadi hamil. 9 bulan kemudian Dewa Matahari akan lahir atau dilahirkan kembali. Nah, festival Easter itu pada bulan Maret. Kelahiran sang Dewa Matahari itu bulan Desember, 9 bulan kemudian, yaitu 25 Desember. Bagi orang Babel kuno, pohon-pohon perayaan ini disembah sebagai Ratu Surga. Hadiah-hadiah dibawa ke kerumunan pemohonan yang ditumbuhkan untuk menghormatinya, yaitu pohon cemara tadi, dan diletakkan di bawahnya sebagai persembahan-persembahan. Orang Babel juga menggunakan karangan bunga atau daun berbentuk bundar untuk mewakili kelahiran matahari. Karena benda itu menggambarkan rahim dari ibu bumi. Nah, ketika Gereja Roma Katolik memutuskan menjadikan 25 Desember sebagai hari raya Katolik atau Kristen pada abad keempat, yaitu tepatnya tahun 350 Masehi oleh Paus Julius pertama. Mereka mengadopsi hari raya penyembahan berhala atau penyembahan pagan yang sudah lama ada, yaitu penyembahan Dewa Matahari, dan tetap mempertahankan tradisi penyembahan pagan atau berhala yang sama. Terang-terangan, saudara. Nah, sekarang pertanyaannya, saudara. Kerajaan Babel kuno dengan tradisinya pohon cemara yang menggambarkan Nimrod yang hidup kembali tadi,
kemudian ada peletakan hadiah-hadiah dan festival-festival, itu Babil sampai ke perluasan, sampai masuk ke gereja-gereja, sampai sekarang itu kan melalui kekaisaran Romawi. Jaraknya Babil kuno dengan Romawi itu cukup lama, ratusan tahun. Pada masa jeda itu, apa yang terjadi sehingga bisa masuk dan diadopsi penuh oleh gereja Katolik saat itu yang ada? Saya sebut Katolik, saudara, karena gereja mula-mula yang ada itu gereja Katolik. Kristen itu adalah pecahan dari Katolik. Dan itu munculnya dari kekaisaran Romawi. Nah, antara Babel kuno dengan kekaisaran Romawi ini ada hubungan yang sangat erat. Karena kalau kita lihat kekaisaran Romawi itu sebagai tempat wadah dari berkembangnya budaya kerajaan Babil, kaum pagam ini sampai ke persis sama, masuk ke kekaisaran Romawi, akhirnya masuk ke gereja. Antara waktu itu, saudara, di Eropa itu berkembang agama yang sangat luas dianut, yaitu agama Mitraisme. Ditandai dengan dewa yang mereka sembah, namanya Dewa Mitra. Nah, Mitraisme itu sebenarnya kepercayaan atau agama yang dulunya berkembang di Indo-Persia, kemudian setelah Alexander Agung meninggal itu berkembang pesat di Eropa. Hampir semua prajurit Roma menganut agama Mitraisme. Dan Mitraisme ini punya dewa namanya Dewa Mitra. Itu ciri-cirinya, atributnya hampir sama dengan Mesias asli. Pertama, Dewa Mitra itu dilahirkan oleh seorang perawan. Lahirnya tanggal 25 Desember, hari sucinya Sunday. Kemudian mempunyai 12 murid. Ya. Ini salah satu tandanya, saudara. Mengadakan banyak mujizat. Ini Dewa Mitraisme. Kemudian ada ciri khas Mitraisme adalah pembaptisan, kemudian Ekaristi atau perjamuan kudus. Dan ini yang terjadi. Kemudian setiap perayaan tanggal 25 Desember untuk memperingati dewa mereka, yaitu Dewa Mitra, yaitu Dewa Matahari. Sehingga disebut saat itu di Eropa yang sangat kuat adalah namanya sekte Matahari, Mitraisme. Akhirnya ditampung, diambil alih oleh kekaisaran Romawi. Mitraisme ini menjadi agama negara, saudara. Agama yang resmi di kekaisaran Romawi adalah agama Mitraisme. Padahal ada 13 dewa matahari yang lahir pada tanggal 25 Desember. Dan ini keahlian kekaisaran Romawi, khususnya Kaisar Konstantin, ini untuk membuat sinkretisme menyatukan wilayah jajahannya adalah dengan menjadikan semua yang 25 Desember tadi dihubung-hubungkan. Akhirnya karena Katolik sudah dijadikan agama negara oleh Konstantin, setiap warga yang menganut agama lain harus menganut agama Katolik secara paksa. Maka semua penyembah Dewa Matahari yang lahir 25 Desember kesempatan untuk Kaisar Konstantin memutuskan bahwa hari lahirnya Sang Juru Selamat Mesias itu tanggal 25 Desember, itu ditetapkan tahun 325 Masehi. Kemudian untuk masuk gereja Katolik di tahun 350 Masehi oleh Paus Julius pertama. Akhirnya sah, saudara-saudara. Karena upacara festival hari kelahiran Dewa Mitra ini ciri-cirinya betul-betul mirip, ya, satu dengan yang lain, dengan kepercayaan lain saat itu penyembah matahari. Maka ketika Mesias dinyatakan lahir 25 Desember, perayaannya semua ke arah itu. Namun hati mereka, saudara, yang menyembah Mitra, tetap hatinya tanggal 25 Desember ke Dewa Mitra. Meskipun mereka melakukan hal-hal yang seperti orang yang sudah dipaksakan untuk menganut
Katolik. Dan inilah saudara-saudara, oleh karena itu keberadaan upacara perayaan Natal atau Christmas dengan pohon Natalnya itu tidak lain adalah mengadopsi budaya yang sebelumnya ada, yaitu budaya festival 25 Desember penyembahan Dewa Mitra atau Dewa Matahari yang dilakukan oleh sekte terbesar saat itu, yaitu Mitraisme. Itulah saudara, apa yang ada sekarang itu berasal dari yang sebelumnya. Demikian juga yang diadopsi perayaan Natal oleh gereja-gereja sekarang berasal dari gereja sebelumnya. Mengapa pohon Natal sekarang mesti harus ada dalam setiap perayaan? Itu melanjutkan tradisi gereja sebelumnya. Dan yang melakukan sekarang mungkin tidak berpikir bahwa pohon Natal itu berasal dari penyembahan pagan, nggak berpikir karena mereka nggak fokus ke situ. Fokusnya adalah kalau pendahulunya sudah melakukan, sekarang yang melakukan itu aja. Tidak mau membuka diri, ini benar atau salah. Dan memang saudara, hanya yang dikarunia yang mengerti hal ini. Oleh sebab itu, dengan ini saya menyatakan bahwa pohon Natal adalah pohon pagan. Kelanjutan dari budaya Babil, penyembahan dewa Baal. Dilanjutkan penyembahan dewa matahari. Dan seterusnya. Kalau sekarang dengan asumsi alasan apapun yang merayakan Natal, yang membuat pohon Natal, tetap saja pohon Natal berasal dari penyembahan berhala pagan, yaitu dewa matahari. Jadi yang melakukan sekarang ini, membuat pohon Natal, menghiasi dan seterusnya, itu secara tidak sadar atau ada yang sadar melestarikan budaya penyembahan pagan, penyembahan berhala, penyembahan dewa matahari. Demikian saudara. Oleh sebab itu saudara, saya berdoa supaya Roh Kudus mencelekkan setiap yang mendengar video ini. Dibukakan, diberi roh pengenalan akan Elohim, roh takut akan Tuhan. Sehingga bisa berpikir dengan benar, memutuskan dengan hati yang tulus. Apa yang salah dia tinggalkan, yang lama berlalu, yang baru yang datang, yaitu ajaran kitab suci. Saudara cari di dalam kitab Kejadian atau Beresit sampai dengan kitab Gilead atau Wahyu, saudara tidak temukan ada perayaan Natal dan pembuatan pohon-pohon Natal. Jemaat mula-mula yang tertulis di dalam Kisah 1 sampai dengan 8, saudara tidak akan temukan mereka merayakan Natal. Itu ada setelah abad keempat dan seterusnya. Buatan manusia yang secara tidak langsung dipakai Satan sang penyesat untuk melestarikan budaya Nimrod, sang pemberontak kepada Tuhan, untuk sampai selamanya melalui gereja-gereja yang belum dibukakan. Pohon Natal sebagai salah satunya mengapa setiap perayaan ada pohon Natal, karena pohon Natal itu intinya yaitu si Nimrod, Baal yang disembah. Karena itu setiap pohon Natal mesti ada cirinya, hadiah-hadiah di bawahnya, hiasan-hiasannya yang pertama, bintang besar, yang kedua, lampion-lampion bulat, yang semua itu menggambarkan dewa Baal, dewa matahari. Saudara-saudara, saya percaya waktunya tiba bahwa bangunan-bangunan lama akan dirobohkan dan dibangun bangunan baru yang sesuai kitab suci. Dan Tuhan sang pencipta langit dan bumi menanti kita dalam masa anugerah ini untuk ambil keputusan mana yang benar, mana yang salah. Dan Tuhan menantikan namanya pertobatan, yaitu dimulai dari pola pikir yang berubah. Saudara-saudara, Bapak Yahweh memberkati saudara semua. Sukses besar untuk saudara-saudara. Terima kasih atas perhatian dan dukungannya.